Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, setelah kita tadi menyaksikan video parodi tentang pembakaran sampah, maka ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan dari pesan-pesan video tadi. Yang pertama adalah tentang larangan membakar sampah, karena akan berakibat kepada kita dan lingkungan, akibat yang tidak baik. Yang kedua, pesan yang kedua adalah tentang pemanfaatan serta pengolahan sampah sebagaimana yang ada di pesan tadi, kita sebaiknya membuang dan mengumpulkan sampah sebenar-benarnya. Jadi kalau kita membuang sampah itu ya di tempat sampah, kalau sudah banyak kita buang di tempat pembuangan akhir atau yang disebut TPA. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi kita bahas sama-sama pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tentang gangguan pernafasan. Baik, saya bacakan. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Ini. Jadi di sini Dayu batuk-batuk karena menghirup udara yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor. Tentunya itu tidak baik untuk pernafasan kita. Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Faktor fisik ini disebabkan karena ada kelainan pada organ pernafasan sejak bayi, biasanya lahirnya secara prematur atau lahir secara dini. Organ pernafasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Ini faktor yang pertama adalah fisik. Ini bawaan dari lahir. Yang kedua, ini adalah faktor penyakit. Nah, anak-anak sekalian, faktor penyakit ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Ya, gejalanya biasanya ditimbulkan antara lain adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa sakit. Yang kedua adalah asma atau sesak napas. Penyakit ini disebabkan karena penyempitan pada pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Ya, ini asma. Nanti kita akan bahas secara khusus asma, penyebab dan ciri-cirinya. Yang ketiga adalah bronkitis. Ya. Penyakit ini adalah berada di radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Ya, biasanya penderita ini mengalami demam dan banyak menghasilkan lendir yang menyebat pada batang tenggorokan. Yang keempat adalah emfisema. Penyakit ini adalah disebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Ya. Karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Jadi emfisema ini pembuluh darahnya itu membengkak karena kemasukan udara. Dan yang kelima, kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Kanker paru-paru dapat menjalar ke seluruh tubuh. 80-90% penderita disebabkan karena kebiasaan merokok. Ya. Jadi anak-anak jika ada orang merokok silakan menjauh ya, biar nanti tidak menghirup asap rokok. Karena orang yang menghirup asap rokok itu disebut perokok pasif dan itu lebih berbahaya. Dan yang berikutnya adalah pneumonia atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang
paru-paru. Nah, anak-anak sekalian, alveolus kita sudah belajar kemarin apa itu alveolus? Ya, alveolus itu adalah bagian dari paru-paru di mana bentuknya mirip seperti anggur dan ini berfungsi untuk pertukaran CO2 dan oksigen. Dan yang terakhir, ini adalah tuberkulosis atau disingkat atau yang sudah kita kenal adalah TBC. Penyakit ini diakibatkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Difusi oksigen akan terganggu karena adanya peradangan pada dinding alveolus. Ini jadi disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi disebut TBC. Nah, berikutnya adalah faktor lingkungan. Nah, kadang-kadang kita bernafas itu untuk menghirup oksigen, ya kan? Tapi karena lingkungan kotor oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok atau udara yang tercemar oleh hal-hal yang lain, maka ini akan menyebabkan ketersediaan oksigen ini sangat menipis sehingga kita merasa sesak walaupun sesaat ya. Nah, ini faktor lingkungan. Maka hati-hati anak-anak. Tadi di parodi yang di depan ada videonya itu karena pembakaran sampah itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan karena asap yang ditimbulkan itu kesediaan oksigen akan menipis gitu ya. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan membahas seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu salah satu penyakit asma. Asma ini adalah penyakit yang ciri-cirinya akan kita bahas seperti ini. Baik, penyakit asma. Nah, gejala awal penyakit asma ini berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. Biasanya kalau dingin itu menyempit ya di paru-paru kita itu sehingga batuk-batuk itu. Kemudian sesak napas. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Jadi berbunyi semacam ada bunyinya gitu ya. Ngik 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 atau apa gitu ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian rasa berat di dada. Dan gejala berikutnya adalah dahak sulit keluar. Kalau normal seperti ini, kemudian kalau asma seperti ini radang atau membengkak gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Nah, gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Ini ya. Jadi kalau ada gejala berat itu artinya adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Nah, gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk yang hebat. Batuknya itu tidak henti-henti. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Maksudnya kebiruan ini karena kekurangan oksigen. Gitu ya. Yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir adalah kesadaran menurun. Bisa jadi pingsan. Inilah gejala berat asma yang gejala berat ini bisa dikatakan sebagai gawat darurat yang mengancam jiwa kita. Nah, untuk selanjutnya kami pesankan supaya kita tetap hati-hati. Kita harus menjaga kesehatan, terutama kesehatan pernafasan kita dengan cara apa? Dengan cara melakukan pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang sehat, kemudian hidup bersih, kemudian olahraga yang teratur. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.